Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lana, tolong kami ya Rasulullah. Apa bedanya dengan agisuna ibadallah? Tolong aku wahai hamba-hamba Allah dengan tolong aku ya Rasulullah, apa bedanya? Woi, ada bedanya nggak? Kalau dengan hamba Allah kita boleh minta tolong dengan keyakinan bahwa nggak ada yang menolong kecuali Allah. Kenapa dengan Rasulullah tidak? Ya, antara orang yang berkata, ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah syafaati untukku, ini syirik akbar. Ini syirik akbar. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa minta syafaat kepada Nabi itu tidak dilarang dan boleh-boleh saja, melihat Sayyidina Anas. Apa kurang pintar Sayyidina Anas? Woi, apa kurang cerdas Sayyidina Anas? 10 tahun lebih ngabdi dengan Sayyidina Muhammad. Apakah saat dia minta kepada Sayyidina Muhammad, isfa'li ya Rasulullah, tolong aku, berikan syafaat aku kelak nanti di akhirat. Apakah Rasulullah bilang, belum waktunya, ntar aja nanti di sono? Apakah Rasulullah bilang kayak gitu? Enggak. Atau Rasulullah bilang, enggak boleh Anas, gua bukan Tuhan, mintanya sama Allah, kalau mohon sama Allah, bukan sama aku. Apakah Rasulullah bilang kayak gitu? Apa yang dikatakan Rasul? Anni fa'iluhu, saya akan lakukan. Paham kira-kira? Ini dasaran yang kuat dari ulama-ulama kita bahwa meminta syafaat kepada Sayyidina Muhammad itu tidak jadi masalah dan boleh-boleh saja dan tidak syirik. Sekarang dia berdoa, ya Rasulullah berilah kami syafaatmu, itu masuk dalam syirik akbar. Ya. Nabi masih hidup atau tidak? Sudah meninggal, artinya berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup, dia berdoa, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah saya diberi syafaat, itu boleh saja. Gak ada masalah. Jelas ya? Tapi boleh saja sekarang seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah nabimu pada hari kiamat orang yang memberi syafaat untukku. Itu boleh, gak ada masalah. Sebab dia bukan meminta kepada Nabi, memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Supaya nabinya dijadikan sebagai orang yang memberi syafaat. Baik. Jadi bedakan ya antara orang yang berkata, ya Rasulullah isfa'li, ya Rasulullah syafaati untukku, ini syirik akbar. Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah. Saya tidak ingin memperpanjangnya, namun para ulama mengatakan kalau minta syafaat, minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jadikan Rasulmu memberi syafaat kepadaku di hari akhirat. Tidak boleh memintanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu di akhirat, nggak boleh. Yang benar adalah Allahumma syafi' nabiyyaka fi. Ya Allah, jadikan nabimu nanti di akhirat memberikan syafaat kepadaku. Karena seluruh syafaat dengan izin Allah. Izin kepada yang akan memberikan, izin kepada siapa yang akan menerima. Sekiranya kita adalah orang yang hafal Al-Quran, sekiranya kita adalah orang yang wafat di medan jihad, maka janji Allah dari Rasulullah SAW, kita adalah orang yang mampu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Nah, bicara masalah syafaat itu tidak ada satu nabi dan rasul yang diberikan izin untuk memberikan pertolongan kelak nanti di hari kiamat terhadap seluruh manusia itu kecuali Nabi kita sallallahu alaihi. Nggak ada nabi yang lain. Seluruh manusia minta tolong ke Adam. Istaghatsu Adam, minta tolong kepada Adam, Adam nolak. Kepada Sayyidina Ibrahim, kepada Sayyidina Musa, kepada Sayyidina Isa. Pada akhirnya ditunjuklah kepada Sayyidina Muhammad. Mereka minta tolong, lihat. Minta tolong saat itu. Dan saat itu Allah tetapkan Sayyidina Muhammad yang memiliki wewenang itu. Maka kita sudah sepakati bahwa Nabi atau Rasul yang diberikan kewenangan atau yang diberikan izin untuk menolong itu Sayyidina Muhammad. Isfa' lana, tolong kami ya Rasulullah. Apa bedanya dengan agisuna ibadallah? Tolong aku wahai hamba-hamba Allah dengan tolong aku ya Rasulullah, apa bedanya? Woi, ada bedanya nggak? Kalau dengan hamba Allah kita boleh minta tolong dengan keyakinan bahwa nggak ada yang menolong kecuali Allah. Kenapa dengan Rasulullah tidak? Dengan keyakinan bahwa bukan Rasulullah yang nolong, bukan Rasulullah yang punya izin, Allah. Tapi kenapa dibolehkan? Artinya menggunakan kedudukan Sayyidina Muhammad agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang tertolong dari yang enggak hari nanti di dunia maupun di akhirat dengan syafaat Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, ini saya logikakan. Bang Imam ini uangnya. Dan Bang Imam yang saya izinkan untuk memberikan uang ini kepada siapapun yang minta. Paham? Oi. Pengen makan pisang goreng? Buat Kiai doang ini pisang goreng mokongan nih. Ustaz masih bertiga, yang lain jangan. Bang Imam, ini duit. Dan Bang Imam yang saya berikan wewenang untuk memberikan. Tidak yang lain. Dah. Oke? Paham? Paham kira-kira? Dah.
Kalau Bang Imam sudah Anda berikan sebuah wewenang untuk memberikan uang kepada siapa yang minta atau kepada siapa yang Bang Imam inginkan, kira-kira kalian antum perlu minta ke Anda nggak? Woi, mintanya ke siapa? Mintanya ke Bang Im. Dengan sebuah kesadaran Bang Imam ini duitnya dari Ana. Kalau Ana nggak izinin, bisa nggak Bang Imam ngasih? Nggak. Artinya pada saat Rasulullah diberikan wewenang dan izin, tolonglah yang kau inginkan, bahwa syafaatul uzma itu hanya untuk engkau ya Muhammad, tolong yang kamu inginkan dari umat engkau. Semuanya umat Islam itu juga paham dan yakinin bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Iya, itu mah Rasulullah juga nggak punya wewenang izin untuk itu kecuali dengan izin Allah. Namun kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong syafaatul uzma aku berikan kepada engkau, maka tolong. Maka wajar nggak kalau kita minta sama Rasulullah, ya Rasulullah tolong aku dong, kasih syafaat aku? Wajar nggak kira-kira? Wajar. Nah, ini pun tidak dikuatkan dengan dalil, argumen atau dalil akli yang saya sampaikan. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil. Satu ketika Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Habib Alwi ibn Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala, ghafarallahu lahu wa rahimah, dalam satu kitab yang beliau tuliskan, Mafahim Tajibu an Tusahhah, ya, judul kitabnya seperti itu. Apa beliau katakan? Suatu ketika Sayyidina Anas ibn Malik datang kepada Rasulullah, karena kan dia memang yang bantuin Rasul. Ya Rasulullah, engkaulah yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Isfa'li, tolong aku ke ya Rasul, tolong aku kelak nanti ya Rasul, di akhirat kasih aku syafaat ya Rasul. Itu bahasa Indonesianya. Apa jawab Rasul? Anna fa'iluh, ya aku akan lakukan. Tenang aja, aku yang akan lakukan. Terus Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah, aina ajiduka ya Rasulullah, di mana aku dapatkan engkau kelak nanti di akhirat? Kata Rasulullah, fisirat, kau bisa dapati aku nanti dan kemudian kau minta tolong kepada aku ya Anas, nanti di hari kiamat, di akhirat, itu di sirat, pada saat jembatan. Itu Rasulullah ada. Fa'ilam tajidni, kalau kau tidak dapati aku di sirat, papil mizan, di timbangan. Kalau kau tidak dapati aku di mizan, maka fil haud, di telaga. Kala wallahi la ukhti'u fi dzalikal mawaqif, kata Rasul. Enggak bakal salah tiga ini. Enggak ada di sirat, di mizan. Enggak ada di mizan, di telaga. Artinya apa? Ini satu dalil yang kuat dari ulama-ulama yang berpendapat bahwa minta syafaat kepada Nabi itu tidak dilarang dan boleh-boleh saja. Melihat Sayyidina Anas, apa kurang pintar Sayyidina Anas? Woi, apa kurang cerdas Sayyidina Anas? 10 tahun lebih ngabdi dengan Sayyidina Muhammad. Apakah saat dia minta kepada Sayyidina Muhammad, isfa'li ya Rasulullah, tolong aku, berikan syafaat aku kelak nanti di akhirat, apakah Rasulullah bilang, belum waktunya, ntar aja nanti di sono? Apakah Rasulullah bilang kayak gitu? Enggak. Atau Rasulullah bilang, enggak boleh Anas, gua bukan Tuhan, mintanya sama Allah, kalau mohon sama Allah, bukan sama aku. Apakah Rasulullah bilang kayak gitu? Apa yang dikatakan Rasul? Anni fa'iluhu, saya akan lakukan. Paham kira-kira? Ini dasaran yang kuat dari ulama-ulama kita bahwa meminta syafaat kepada Sayyidina Muhammad itu tidak jadi masalah dan boleh-boleh saja dan tidak syirik. Yang syirik tuh begini, Pak. Yang syirik tuh kayak orang Yahudi. Ja'ala Uzair ibn Allah, menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Kenapa? Artinya apa? Setelah dia yakini bahwa Uzair ini anak Allah, udah bukan Allah yang disembah. Udah bukan Allah yang dirukuin dan disujud. Kiblatnya juga bukan kiblat yang ditentuin, tapi kiblatnya ke kuburan. Ada fotonya, ada lukisannya. Ini yang membuat kafirnya orang Yahudi. Kenapa? Mengangkat Uzair anak Allah. Setelah mereka yakini Uzair Allah punya anak, jelas di sini lam yalid walam yuh. Kekafiran itu pertama. Yang kedua, prakteknya apa? Udah nggak taat sama Allah, bukan aturan Allah. Nggak punya keyakinan apa, tapi kembalinya semuanya bahwa Uzair lah yang menentukan segalanya. Kalau ini mah Pak musyrik.